Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong guys, perkenalkan nama saya Putri Setio Widiasari atau di kelas biasa dipanggil Puset dengan NIM 220407502018 dari kelas M222 nomor urut 23. Di sini Puput akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas ujian tengah semester mata kuliah profesi keguruan yang dimana diampu oleh Bapak Afdal Syamsuddin MED. Baik, mari kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Cekidot. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Mengapa memilih guru sebagai karir di masa depan? Karena menjadi seorang guru adalah cita-cita saya sedari kecil, yang dimana pada saat saya duduk di bangku sekolah dasar, saya memiliki cita-cita ingin menjadi seorang guru. Dan saya juga telah berjanji kepada almarhum ayah saya, pada saat saya kelak dewasa, saya akan menjadi seorang guru yang baik dan sayang kepada murid-muridnya. Oh ya, satu lagi, saya juga terinspirasi dari ini dia. Ya, dia adalah mbak saya atau kakak saya yang di mana dia adalah seorang guru yang hebat dan sekarang dia itu bertugas atau menjadi seorang guru itu di Morowali dan dia adalah the best of teacher di sekolahnya. Dan aku suka pada saat dia ngajar, gimana cara dia menjelaskan tuh sangat perfect menurut aku. Dan dia tuh sayang banget sama anak walinya, makanya itu aku juga terinspirasi ingin menjadi guru hebat seperti beliau. Oke, next ke pertanyaan yang kedua. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa memilih mengajar sebagai karir yang tepat? Karena menurut saya mengajar itu butuh ketelitian, sikap profesional, dan kesabaran yang sangat ekstra. Mengapa demikian? Ya, khususnya kita seorang tenaga pendidik pasti kelak nanti akan berhadapan dengan siswa yang dimana itu setiap siswa itu berbeda-beda proses penerimaan materinya. Ada yang fast learning, ada yang slow learning. Nah, di situ dimana proses kita pada saat mengajar itu diasah. Bagaimana keterampilan kita berbicara itu diasah. Mengapa demikian? Karena tidak semua anak itu mudah menerima materi yang dapat kita sampaikan. Jadi kita sebagai tenaga pendidik kelak itu harus pintar-pintar, mampu bagaimana menyampaikan materi itu harus singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami oleh siswanya kelak dan tidak linglung ya siswanya. Jadi kita sebagai tenaga pendidik itu harus butuh kesabaran ekstra pada saat mengajar, dan di sini kreativitas kita itu sangat dimainkan ya sebagai seorang tenaga pendidik kelak. Makanya itu saya mengatakan mengajar itu bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Oke, next kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ke pertanyaan nomor 3. Apakah dipaksa keadaan jadi memilih mengajar sebagai pilihan karir? Jawabannya tidak guys, tidak. Aku sama sekali tidak dipaksa oleh keadaan jadi harus memilih menjadi seorang guru. Tidak sama sekali. Jadi di sini memang dari kemauan aku sendiri guys. Jadi itu adalah tekad dan impian aku sedari kecil, dan itu juga termasuk cita-cita aku yang dimana aku ingin menjadi seorang guru yang baik kelak apabila sudah pada masanya nanti.
Jadi di sini aku sama sekali tidak dapat tekanan dari orang tua ataupun dorongan dari orang tua atau paksaan dari orang tua bahwasannya aku harus menjadi seorang guru kelak. Tidak sama sekali ya, teman-teman. Jadi di sini memang udah dari tekad aku aja dan niat aku pengen menjadi seorang guru, dan di mana ini keputusan aku itu sudah didukung sama kedua orang tua aku. Jadi mereka ngedukung pilihan aku menjadi seorang guru. Oke, next kita ke pertanyaan yang keempat. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana jikalau terpaksa karena keadaan menjadi seorang pengajar, dan bagaimana pula peluang saya pada saat mengajar, dan bagaimana saya mencintai mengajar sebagai pilihan karir saya untuk di masa yang akan datang. Jikalau memang saya terpaksa oleh keadaan yang membuat saya harus menjadi seorang pengajar, dan mau tidak mau saya harus menerima pekerjaan tersebut, maka saya akan tetap menerima pekerjaan tersebut dengan ikhlas dan lapang dada. Mengapa demikian? Ini seperti perumpamaan batu yang apabila mengenai air secara terus-menerus, batu tersebut akan hancur. Itu bisa diperumpamakan seperti dari hal yang tidak kita sukai. Apabila kita pelajari secara terus-menerus dan secara mendalam, pasti hal yang awalnya kita tidak sukai itu pasti ujung-ujungnya kita akan menyukainya. Kita pasti akan mendapatkan sisi positif dari hal yang tidak kita sukai, dan itulah yang menjadi kunci utama kita menerima hal yang tidak disukai tersebut menjadi hal yang sangat disukai. Mungkin itu saja jawaban saya. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 5 atau pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cerminan terhadap diri saya sendiri? Apakah tetap menjadi seorang tenaga pendidik sampai akhir hayat atau sampai akhir? Jawabannya iya. Saya akan menjadi tenaga atau seorang tenaga pendidik sampai akhir hayat saya. Dan jikalaupun diberi rezeki lebih dan garis takdir saya oleh Tuhan, saya akan memanfaatkan waktu dan lebih mengasah skill saya serta ilmu pengetahuan saya agar menjadi lebih dari seorang guru. Mungkin bisa saja kelak saya bisa menjadi seorang dosen yang baik, dan saya yakin dan percaya pada kemampuan dan potensi yang saya miliki. Dan jikalaupun takdir saya hanya menjadi seorang pengajar biasa di sekolah dasar, saya akan tetap menerimanya secara lapang dada, karena memang pada dasarnya dan awal tujuan saya itu adalah menjadi seorang tenaga pendidik.